Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Noviana dengan NIM B102201110. Saya mau sharing tentang proposal skripsi saya yang judulnya lumayan panjang, yaitu pengaruh kenaikan PPN 12%, minat beli, dan harga jual produk terhadap keputusan pembelian konsumen dengan pendapatan sebagai variabel moderating di Surakarta. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi gini, sejak PPN naik dari 11% jadi 12% di tahun 2025, harga-harga otomatis ikut naik. Nah, kenaikan harga ini bikin banyak konsumen jadi mikir 2 kali sebelum belanja. Yang tadinya mau beli langsung jadi mikir 2 kali. Emang perlu banget nggak sih? Terus efek PPN ini nggak sama buat semua orang. Buat yang pendapatannya kecil, kenaikannya lebih kerasa. Tapi yang buat pendapatannya lumayan, biasanya masih bisa beradaptasi. Kenapa saya memilih di Surakarta? Karena kota ini punya banyak tipe konsumen yang unik, mulai dari pelajar, pekerja, sampai UMKM. Mereka cukup peka sama perubahan harga, jadi pas banget buat diteliti. Dari situ muncul 4 pertanyaan penting. Yang pertama ada, apakah kenaikan PPN 12% berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? Yang kedua, bagaimana pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah harga jual produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang terakhir, apakah pendapatan moderasi hubungan PPN, minat beli, dan harga jual terhadap keputusan pembelian konsumen di Surakarta? Intinya, saya pengen tahu apa yang sebenarnya paling bikin orang jadi beli atau enggak beli setelah PPN naik 12%. Untuk teori, saya pakai 5 dasar utama. Yang pertama, teori PPN. Intinya PPN naik, kemudian harga naik, kemudian sebagian orang langsung mikir ulang sebelum belanja. Kedua, harga jual produk. Harga tuh kayak faktor penentu. Begitu harga naik, konsumen jadi lebih selektif. Yang ketiga, ada minat beli. Ini kayak keinginan dari dalam diri. Kalau udah mulai tertarik, biasanya mereka cenderung beli. Tetapi kalau harga mulai terlalu tinggi, minat beli bisa turun. Keempat, ada keputusan pembelian. Ini proses yang panjang, bukan impulsif sesaat. Mulai sadar kebutuhan, cari informasi, membandingkan produk, sampai akhirnya mutusin mau beli atau enggak. Yang kelima, ada pendapatan sebagai moderasi. Nah, ini menarik. Pendapatan tinggi bikin orang lebih tahan terhadap kenaikan harga. Tapi kalau pendapatan rendah, sedikit kenaikan harga aja tuh bisa langsung kerasa. Dari teori itu saya susun 4 hipotesis. Satunya, PPN 12% pasti punya pengaruh terhadap keputusan pembelian karena harga naik. H2, minat beli makin tinggi, kemudian makin besarnya kemungkinan orang beli. H3, harga jual produk sangat menentukan. Kalau terlalu mahal, konsumen bisa kabur. Yang terakhir ada pendapatan mempengaruhi seberapa kuat pengaruh PPN, minat beli, dan harga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu kuantitatif, asosiatif, deskriptif. Karena saya ingin mengetahui hubungan antar variabel melalui angka-angka. Populasinya adalah semua konsumen di Surakarta setelah kenaikan PPN. Untuk sampelnya saya ambil 100-150 responden, jumlah yang cukup untuk analisis regresi moderasi. Teknik yang saya pakai yaitu proportive sampling dengan syarat usia minimal 17 tahun, tinggal di Surakarta, dan sudah pernah belanja setelah PPN naik. Data yang saya ambil dari kuesioner skala Likert 1-5, mulai biar mudah diukur mendapat responden soal PPN, harga, minat beli, pendapatan, dan keputusan pembelian. Untuk analisis data yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, biar konsumen yang saya pakai benar-benar valid dan konsisten. Yang kedua ada uji asumsi klasik, supaya model regresinya memenuhi standar statistik. Yang ketiga ada regresi linear berganda, untuk melihat pengaruh PPN, harga, dan minat beli secara langsung. Yang keempat ada moderate regression analysis, yaitu mengecek apakah pendapatan benar-benar memoderasi hubungan itu. Dan yang terakhir ada uji T, uji F, dan uji R untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel dan seberapa baik model menjelaskan fenomenanya.
Oke, mungkin itu menjelaskan singkat dari proposal skripsi saya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan saya jalankan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.